Halo semuanya, kembali lagi di pembahasan terkait dengan video materi tes wawasan kebangsaan. Bertemu lagi bersama saya, Rivaldi. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai bahasa negara. Yang sebelumnya kita sudah mempelajari juga terkait dengan pilar negara, bela negara, integritas, dan nasionalisme. Dan mengapa sih bahasa negara atau kata lain dari bahasa negara atau bahasa Indonesia ini masuk pada materi yang diujikan dalam tes wawasan kebangsaan? Karena tujuan daripada diteskannya bahasa negara ini untuk mampu menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan yang sangat penting kedudukannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, adapun materi-materi yang terdapat dalam bahasa negara itu sebetulnya tidak kurang lebih sama dengan eh, literasi bahasa Indonesia gitu ya. Nah, ada yang disebut dengan wacana. Wacana ini merupakan rangkaian kalimat yang saling berhubungan dan membentuk kesatuan makna. Terdapat dua jenis wacana. Ada wacana lisan dan wacana tulis. Wacana lisan itu merupakan wacana yang disampaikan dengan suara seperti percakapan gitu. Kalau misalnya wacana tulis itu yang disampaikan melalui tulisan seperti buku, novel, artikel, jurnal ilmiah, skripsi dan sebagainya. Nah, di dalam wacana terdapat tiga hal yang perlu diperhatikan, yaitu adanya paragraf, ide pokok dan simpulan. Kemudian kita membahas satu-satu terkait dengan paragraf, ide pokok dan simpulan tadi ya. Nah, untuk paragraf ini bagian dari wacana yang terdiri dari satu atau lebih kalimat yang membahas satu pokok pikiran. Paragraf memiliki tiga bagian, yaitu kalimat utama, kalimat penjelas, dan kalimat penutup. Kalimat utama adalah kalimat yang menyatakan gagasan utama atau pokok pikiran dalam paragraf. Kemudian kalimat penjelas adalah kalimat-kalimat yang mendukung atau menjelaskan gagasan utama dalam paragraf. Kemudian yang terakhir yaitu kalimat penutup adalah kalimat yang merangkum atau mengakhiri paragraf. Kalau dalam paragraf kalimat utama menjadi ide pokok atau gagasan utama, nah di kalimat penjelas ini itu yang menjelaskan terkait dari ide pokok tersebut atau gagasan utamanya. Nah, dari penutup ini, kalimat penutup ini merupakan bagian kesimpulan atau konklusi daripada ide pokok dan penjelasan daripada ide pokok itu sendiri, sehingga memunculkan satu kesimpulan yang eh, mengakibatkan pemahaman terhadap tulisan tersebut gitu. Kemudian berikut beberapa contoh atau beberapa bagian daripada contoh paragraf, yaitu ada kalimat utama. Kalimat utama bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi dan bahasa persatuan bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini merupakan contoh daripada kalimat utama, artinya ini merupakan eh, gagasan idenya atau pokok ide yang ada pada batang paragraf ini gitu. Nah, kemudian ada yang disebut dengan kalimat penjelas. Nah, kalimat penjelas ini masuk pada tahapan yang ada di bagian ini ya, bahasa Indonesia diambil dari bahasa Melayu yang merupakan bahasa perdagangan yang digunakan oleh berbagai suku bangsa di Nusantara. Bahasa Indonesia dipilih sebagai bahasa resmi dan bahasa persatuan karena bahasa ini dianggap netral dan tidak menguntungkan suku bangsa tertentu. Bahasa Indonesia juga dipilih sebagai bahasa persatuan karena bahasa ini dapat menjadi alat komunikasi antara berbagai suku bangsa yang memiliki bahasa daerah yang berbeda-beda. Nah, kemudian masuk pada kalimat penutup. Nah, kalimat penutup di sini itu masuk pada kalimat oleh karena itu. Bahasa Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keutuhan dan kebinekaan bangsa Indonesia. Ini merupakan contoh dari paragraf perbagian baik itu dari kalimat utama, kalimat penjelas, maupun dari kalimat penutup. Nah, jenis-jenis paragraf. Paragraf berdasarkan tujuannya. Nah, jadi paragraf itu juga ada beberapa bagian atau ada berdasarkan tujuannya gitu. Ada paragraf deskriptif, adalah paragraf yang menggambarkan atau menjelaskan sesuatu secara rinci dan jelas. Kemudian ada paragraf naratif, adalah paragraf yang menceritakan suatu peristiwa atau kejadian secara berurutan. Nah, kemudian ada paragraf ekspositori, adalah paragraf yang memberikan informasi atau pengetahuan tentang suatu hal secara objektif dan logis. Kemudian ada paragraf argumentatif, adalah paragraf yang menyajikan argumen atau pendapat tentang suatu masalah dengan tujuan yang meyakinkan atau menyampaikan sikap. Kemudian paragraf berdasarkan tipe pengembangannya.
Ada juga paragraf induktif, adalah paragraf yang menyajikan penjelasan masalah terlebih dahulu, baru kemudian menyajikan gagasan utama atau inti permasalahan. Artinya khusus ke umum gitu. Kemudian ada paragraf deduktif. Nah, paragraf deduktif ini merupakan paragraf yang menyajikan gagasan utama atau inti permasalahannya terlebih dahulu, baru kemudian menyajikan uraian atau rincian permasalahannya. Artinya umum ke khusus. Kalau misalnya dalam kerangka pemikiran atau dalam latar belakang masalah biasanya menggunakan paragraf deduktif ya, dari umum ke khusus gitu. Biasanya contohnya itu kayak gitu. Kalau induktif itu biasanya terkait dengan artikel-artikel untuk berita-berita gitu, atau misalnya suatu jurnal yang memang menggunakan paragraf induktif, artinya dari khusus ke umum gitu. Nah, kemudian masuk pada tahapan ide pokok. Ide pokok adalah gagasan utama yang ingin disampaikan dalam sebuah teks, paragraf, atau kalimat. Ide pokok biasanya diungkapkan dalam kalimat utama yang seringkali ditempatkan di awal paragraf. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran umum tentang apa yang akan dibahas dalam paragraf tersebut. Artinya, ide pokok ini merupakan awal daripada sebuah tulisan atau sebuah karya yang pasti ide pokoknya itu dimulai dari awal gitu. Kalau tadi kita lihat contoh yang di sini ya teman-teman, nah ini merupakan ide pokoknya ini. Kalimat utamanya itu bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi dan bahasa persatuan bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya ini merupakan ide pokok daripada suatu paragraf tersebut. Nah, adapun tips yang dapat dilakukan untuk menemukan ide pokok dalam teks itu, kita bisa baca terlebih dahulu terkait dengan judulnya. Kemudian perhatikan kalimat pertama. Nah, baca kalimat-kalimat utama, kemudian perhatikan kalimat penutup, ringkas teks, cari kata-kata kata kunci, kemudian cari hubungan antar pernyataan dalam paragraf. Artinya ketika kita ingin menemukan suatu ide pokok dalam sebuah tulisan, kita bisa mulai dari membaca judul terlebih dahulu. Semisal judulnya tuh eh, penghapusan pidana terhadap terpidana ikut serta pembunuhan berencana. Itu kan merupakan judul ya. Nah, kemudian biasanya dari judul tersebut masuk kepada latar belakang gitu. Latar belakang ini tuh dari kalimat awal itu pasti mengatakan bahwasanya suatu proses pidana haruslah sesuai dengan aturan KUHP gitu. Nah, itu merupakan kalimat utama atau ide pokoknya gitu. Nah, kemudian baca kalimat-kalimat utama atau baca dari paragraf awal gitu agar mengetahui ide pokoknya seperti apa dalam tulisan tersebut. Kemudian setelah kita baca kalimat utama, maka kita bisa memperhatikan kalimat penutup, artinya memperhatikan kesimpulan daripada tulisan tersebut gitu. Nah, setelah itu kita bisa meringkas atau meresum terhadap tulisan atau teks tersebut gitu agar ide pokoknya muncul atau kita mengetahui terkait dengan ide pokok yang ada dalam sebuah tulisan tersebut. Nah, kata kunci. Cari kata kunci ini teman-teman bisa juga dilihat daripada judulnya gitu atau dari paragraf awalnya. Biasanya ada kata kunci yang terselip gitu. Nah, kalau misalnya seperti tadi jodohnya adalah kayak misalnya pembunuhan. Nah, pembunuhan. Nah, itu menjadi kata kuncinya. Berarti ini membahas terkait dengan pembunuhan gitu. Nah, ini cari hubur antar pernyataan dalam paragraf. Antar pernyataan ini merupakan satu kesatuan di mana saling melengkapi antar paragraf dengan paragraf lainnya gitu. Nah, ini ada contoh daripada untuk menemukan ide pokok dalam sebuah paragraf. Bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi dan bahasa persatuan bagi seluruh rakyat Indonesia. Bahasa Indonesia diambil dari bahasa Melayu yang merupakan bahasa perdagangan yang digunakan oleh berbagai suku bangsa di Nusantara. Bangsa Indonesia dipilih sebagai bahasa resmi dan bahasa persatuan, karena bahasa ini dianggap netral dan tidak menguntungkan suku bangsa tertentu. Bahasa Indonesia juga dipilih sebagai bahasa persatuan, karena bahasa ini dapat menjadi alat komunikasi antar berbagai suku bangsa yang memiliki bahasa daerah yang berbeda-beda. Oleh karena itu, bahasa Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keutuhan dan kebinekaan bangsa Indonesia. Ide pokok dari paragraf tersebut ada di kalimat pertama, yaitu bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi dan bahasa persatuan bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini merupakan penggalan ke paragraf atau penggalan teks yang merupakan contoh daripada ide pokok. Dan ide pokok itu muncul biasanya
di awal kalimat gitu. Kemudian kita masuk pada tahapan simpulan. Simpulan itu merupakan proses pemikiran yang mencakup penarikan atau membuat kesimpulan berdasarkan informasi atau bukti yang disajikan. Tips yang dapat dilakukan untuk menemukan simpulan teks ini, baca seluruh teks, pahami makna kata dan kalimat, identifikasi fakta dan detail penting, hubungkan informasi. Artinya, teman-teman ketika ingin menyimpulkan suatu tulisan, ingin memberikan konklusi atau resum, itu teman-teman harus bisa atau baca terlebih dahulu seluruh teksnya agar menemukan makna yang terkandung dari tulisan tersebut gitu. Nah, kemudian pahami makna kata dan kalimat. Maksud pahami makna kata dan kalimat ini adalah teman-teman harus bisa memahami apa ya menjadi ide pokok dari tulisan tersebut dan mana kalimat penjelas daripada kalimat tersebut atau dari teks tersebut sehingga teman-teman mengetahui makna kalimat dan kata tersebut gitu. Kemudian setelah sudah memahami, kemudian identifikasi fakta dan detail penting. Artinya teman-teman mengidentifikasi fakta yang ada pada tulisan. Fakta yang ada tulisan biasanya terlihat daripada ide pokok gitu. Ide pokoknya tuh seperti bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi. Ini merupakan contohnya ya. Bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi dan bahasa persatuan bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini kan merupakan fakta dan detail penting. Tapi dari ide pokok ini kan ada nantinya masuk pada kalimat penjelas. Nah, ini juga teman-teman harus mengidentifikasi gitu. Dan nantinya teman-teman menghubungkan informasi. Emang dari ide pokok kalimat penjelas dan kalimat penutup atau kalimat kesimpulan ini merupakan satu kesatuan, dalam artian itu selaras, nyambung nggak gitu. Oh, ternyata nyambung, ada kemiripan, ada kesamaan antara paragraf pertama sampai dengan paragraf terakhir gitu. Nah, ini contoh membuat kesimpulan daripada suatu paragraf. Bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi dan bahasa persatuan bagi seluruh rakyat Indonesia. Bahasa Indonesia diambil dari bahasa Melayu, yang merupakan bahasa perdagangan yang digunakan oleh berbagai suku bangsa di Nusantara. Bahasa Indonesia dipilih sebagai bahasa resmi dan bahasa persatuan karena bahasa ini dianggap netral dan tidak menguntungkan suku bangsa tertentu. Bahasa Indonesia juga dipilih sebagai bahasa persatuan karena bahasa ini dapat menjadi alat komunikasi antar berbagai suku bangsa yang memiliki bahasa daerah yang berbeda-beda dan oleh karena itu bahasa Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keutuhan dan kebinekaan bangsa Indonesia. Simpulan dari paragraf tersebut adalah bahasa Indonesia dipilih sebagai bahasa resmi dan bahasa persatuan karena bahasa ini memenuhi kriteria sebagai bahasa yang netral, mudah dipahami dan dapat menjadi alat komunikasi antar berbagai suku bangsa. Nah, ini merupakan simpulan daripada contoh paragraf di sini karena adanya adanya kalimat di mana mengatakan bahwasannya bahasa Indonesia dipilih sebagai bahasa resmi dan bahasa persatuan. Ini merupakan hubungan informasi daripada teks yang ada gitu ya teman-teman. Karena bahasa ini memenuhi kriteria sebagai bahasa yang netral. Nah ini tuh merupakan pada kalimat penjelasnya gitu. Kemudian mudah dipahami dan punya alat komunikasi antar berbagai suku bangsa. Artinya ini masuk pada kalimat simpulan gitu, kalimat penutup gitu. Nah, kemudian masuk pada sintaksis. Sintaksis adalah aturan yang mengatur penyusunan kata, frasa, dan kalimat dalam bahasa. Sintaksis juga berkaitan dengan struktur, fungsi dan makna dari kata, frasa, dan kalimat. Di dalam sintaksis terdapat 3 hal yang perlu diperhatikan, yaitu frasa, kalimat, dan kalimat efektif. Nah, kita masuk pada pembahasan frasa ya, teman-teman. Apa yang dimaksud dengan frasa adalah frasa merupakan gabungan atau pengelompokan dari 2 kata atau lebih, tetapi kata tersebut tidak dapat membentuk kalimat sempurna. Hal ini karena di dalam kelompok kata tersebut biasanya tidak memiliki predikat berdasarkan jenis katanya. Frasa dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu frasa nomina, frasa verbal, dan frasa adjektiva atau adjektif. Frasa nomina adalah frasa yang terbentuk dari penggabungan kata benda dan dapat juga digunakan sebagai pengganti kata benda. Contohnya, kata jam tangan. Pada kalimat Jini mendapat hadiah ulang tahun berupa jam tangan mewah. Nah, kemudian ada frasa verbal. Adalah frasa yang terbentuk dari penggabungan kata kerja dan dapat juga digunakan sebagai pengganti kata kerja. Contohnya, kata pergi ke pasar pada kalimat
Tata pergi ke pasar untuk membeli sayuran dan buah. Kemudian ada frasa adjektif. Adalah frasa yang terbentuk dari penggabungan kata sifat dan dapat digunakan untuk menambahkan kata keterangan seperti agak, sangat, harus, dan paling. Contohnya kata sangat panas pada kalimat cuaca hari ini sangat panas karena tidak hujan. Nah, eh, itu merupakan contoh-contoh daripada frasa yang atau kalimat frasa gitu ya. Frasa. Nah, masuk pada kalimat. Kalimat memiliki dua bagian utama yaitu subjek dan predikat. Namun ada beberapa unsur tambahan yang terkadang juga dibutuhkan dalam kalimat, yaitu objek dan keterangan. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Subjek adalah bagian kalimat yang menjadi pelaku atau pokok perbuatan atau lima keadaan. Predikat adalah bagian yang menyatakan perbuatan atau keadaan subjek. Objek adalah bagian yang menjadi sasaran atau pelengkap perbuatan atau keadaan subjek. Keterangan adalah bagian kalimat yang memperjelas kalimat. Contohnya, Ali itu merupakan kalimat subjek, menulis itu predikat, surat itu objek, untuk ibunya di rumah itu adalah keterangan. Gitu. Itu merupakan kalau ininya tuh SPOK gitu, subjek, predikat, objek, dan keterangan. Kemudian ada kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Atau kalimat efektif itu memiliki ciri di mana memiliki keutuhan atau kesatuan gagasan. Subjek, predikat, dan objek harus jelas secara serta tidak rancu. Nah, ini ada contohnya ya teman-teman. Kalimat tidak efektif itu dalam buku ini mengandung pelajaran filsafat. Kalimat efektif buku ini mengandung pelajaran filsafat. Nah, ini ada perbedaan kalimat tidak efektif dan kalimat efektif. Kalau kalimat tidak efektif itu banyak penghamburan kata gitu. Padahal bisa dipersingkat lagi menjadi kalimat efektif. Dalam buku ini mengandung pelajaran filsafat. Nah, kalau di kalimat efektif itu tidak menggunakan kata dalam lagi karena sudah masuk dan sudah tidak rancu gitu. Artinya sudah memiliki eh, apa ya bahasanya tuh substansinya yang jelas gitu. Buku ini mengandung pelajaran filsafat ini sebetulnya kan artinya sama aja gitu. Cuman berbeda dalam penggunaan. Nah, kemudian ada koherensi atau kepaduan. Nah, ini dalam koherensi atau kepaduan terdapat keterhubungan di antara unsur-unsur dalam kalimat. Contohnya, kalimat tidak efektif. Karena ayah, ini contoh daripada kalimat tidak efektif ya, teman-teman. Karena ayah kemarin libur, maka sekarang ia memperbaiki talang dan atap. Nah, ini contoh daripada kalimat efektif. Karena kemarin libur, ayah memperbaiki talang dan atap. Gitu. Sebenarnya kan artinya mah sama saja gitu ya. Cuman kalau misalnya kalimat tidak efektif itu lebih kepada adanya penghamburan kata atau banyak menggunakan kata-kata yang tidak seharusnya ada gitu. Sehingga menjadi tidak efektif gitu. Kalau misalnya efektif itu lebih singkat, tapi menunjukkan satu yang sama gitu. Karena ayah kemarin libur, karena kemarin libur itu kan tidak ada bedanya sebetulnya kan sama aja gitu. Cuman karenanya itu dihilangkan menjadi kalimat bukan karena yang dihilangkan sih ayahnya gitu kata ayahnya mohon maaf ya kata ayahnya yang dihilangkan di sini gitu jadi karena kemarin libur kemudian ada tanda koma di situ itu merupakan jeda terlebih dahulu ayah memperbaiki talang dan atap gitu kemudian ada kehematan atau keringkasan ini merupakan suatu kata-kata yang tidak perlu dan tidak mengurangi makna kalimat dan dapat dihapus gitu. Contohnya, kalimat tidak efektif. Nama gadis yang mengenakan kerudung berwarna putih itu Siti Fatona. Nah, itu kan merupakan contoh daripada kalimat tidak efektif ya. Maksud pada kalimat efektifnya ya sudah dipersingkat dan tidak mengurangi makna gitu. Artinya nama gadis berkerudung putih itu Siti Fatona. Kan tidak harus apa yang mengenakan kerudung berwarna putih gitu. Itu kan panjang banget ya teman-teman. Maksudnya bisa kok lebih simpel lagi gitu. Namun maknanya tetap sama gitu. Tidak tidak ada perubahan gitu. Nah, ini masuk pada ejaan. Ejaan adalah himpunan aturan yang mengatur penulisan kata, frasa,
dan kalimat dalam sebuah bahasa. Aturan ini meliputi penulisan, huruf, penyesuaian kata serapan dan penggunaan tanda baca. Penulisan huruf mengatur penggunaan huruf kapital dalam bahasa Indonesia. Berikut ini adalah beberapa aturan penulisan huruf beserta contohnya. Nah, ini ada tabel di sebelah kanan saya gitu ya. Aturan penggunaan huruf kapital. Contoh di awal kalimat. Nah, ini biasanya penggunaan huruf kapital itu adanya di awal kalimat gitu. Dia suka membaca buku sebelum tidur. Nah, dia itu merupakan awal kalimat atau kata pada awalan gitu ya. Maka D-nya itu besar gitu. Terus eh, ada contohnya lagi itu adalah setelah tanda titik, tanda tanya atau tanda seru. Kapan ujian akan dilaksanakan? Tanda tanya. Ujian akan dilaksanakan pada hari Senin. Nah, Senin kenapa menunjukkan S-nya itu huruf kapital? Karena dia menunjukkan hari gitu ya. Dan kapan di sini kapital ya itu kan karena awal kalimat gitu. Setelah awal kalimat kemudian ada tanda tanya, maka yang setelah daripada huruf apa tanda tanya itu kemudian masuk pada kata diawali dengan kata kapital gitu. Kemudian ada nama orang sama atau termasuk pada julukan si orang tersebut. Saya berteman dengan Rina dan Budi. Ia adalah bapak koperasi. Nah, saya merupakan awal kalimat maka menggunakan huruf kapital. Berteman dengan Rina, Rina juga menggunakan kapital R-nya karena dia merupakan atau menunjukkan nama seseorang. Dan Budi, Budi pun nama seseorang, maka untuk huruf awalnya atau kata awal daripada nama seseorang itu haruslah menggunakan kalimat kapital gitu. Ia adalah bapak koperasi. Nah, setelah Budi ada tanda titik ianya, i-nya itu huruf kapital karena tadi setelah tanda titik maka harus kapital lagi. Adalah bapak koperasi. Adalahnya huruf biasa saja. Bapak koperasi ini menunjukkan julukan kan, artinya menggunakan huruf kapital juga gitu. Kemudian ada nama gelar, pangkat atau jabatan yang diikuti nama orang. Contohnya Kiai Haji Hashim Asy'ari, Dr. Muhammad Hatta, Gubernur Jakarta gitu. Nah, Kiai Haji Hashim Asy'ari ini merupakan nama gelar dan pangkat gitu ya. Bukan pangkat sih, nama gelar gitu, nama kebangsaan, nama kebanggaan. Maka disebutnya pasti menggunakan kalimat kiainya itu pasti K-nya gede, hajinya itu hanya gede atau kapital gitu ya. Hashim Asy'ari itu menunjukkan nama gitu. Nah, maka huruf awalnya atau kata awalnya pasti menggunakan kalimat kapital juga. Dr. Muhammad Hatta ini juga gelar gitu ya. Nama nama gelar yang diikuti oleh nama gitu. Kemudian ada Gubernur Jakarta ini merupakan jabatan gitu. Jadi pasti kalau ada nama gelar kemudian diikuti oleh nama seseorang, pangkat atau jabatan yang diikuti nama orang juga itu pasti kata awalnya atau huruf awalnya itu pasti menggunakan kalimat kapital gitu. Kemudian ada nama tempat atau geografis. Nah, nama tempat atau geografis ini juga pasti menggunakan kalimat kapital gitu. Karena kenapa? Karena menunjukkan tempat gitu. Kayak contohnya dia ingin berlibur ke Lombok tahun ini. Nah, Lombok ini merupakan tempat, nama daerah. Maka huruf yang ada pada kata Lombok itu pasti awalannya menggunakan huruf kapital ya, teman-teman. Kemudian ada nama lembaga atau organisasi. Dia bekerja sebagai analis di Bank Indonesia. Nah, Bank Indonesia ini merupakan nama lembaga ya, lembaga yang ada di Indonesia atau organisasi perbankan gitu. Maka penggunaan kalimat yang paling benarnya yaitu pasti menggunakan kalimat kapital di awalan gitu. Jadi B-nya pasti kapital, ANK-nya itu pasti kecil, tidak menggunakan huruf kapital. Kemudian Indonesianya I-nya kapital, NDO, SIA-nya juga pasti kecil gitu. Kemudian ada nama dokumen. Nah, nama dokumen ini juga pasti mengikuti atau awalannya pasti apa ya namanya? Menggunakan kalimat kapital gitu. Kayak contohnya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,
kemudian ada Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, kemudian ada Kitab Undang-Undang Hukum Perusahaan. Itu biasanya pasti menggunakan kalimat awalannya itu dengan huruf kapital gitu. Nah, kemudian ada penggunaan huruf miring daripada suatu ejaan tersebut. Aturan penggunaan huruf miring dan kemudian kita ada tabelnya ya, teman-teman bisa lihat juga gitu. Aturan penggunaan huruf miring, contoh. Menuliskan judul buku, film, album musik, acara TV, sinetron, drama, dan nama media massa yang dikutip dalam tulisan termasuk dalam daftar pustaka. Nah, ini merupakan penggunaan huruf miring yang baik dan benar gitu. Nah, contohnya, saya sudah membaca buku Mohon maaf, saya sudah membaca buku Laskar Pelangi. Nah, Laskar Pelangi ini merupakan judul daripada buku kan, maka ditulisnya itu menggunakan huruf miring gitu. Karya Andrea Hirata gitu. Kemudian biasanya kalau misalnya kita nantinya menuliskan suatu skripsi gitu ya, karya ilmiah dalam daftar pustakanya itu biasanya terkait dengan judulnya itu pasti di garis miringi gitu, dan media yang mencetaknya gitu. Media yang mencetaknya misalnya PT Gramedia. Nah, itu biasanya suka dimiringin gitu. Tapi biasanya tergantung lagi, kalau misalnya skripsi mah balik lagi kepada universitas masing-masing, tapi biasanya penggunaannya seperti itu gitu. Kemudian menegaskan huruf bagian kata atau kelompok kata dalam kalimat. Nah, ini biasanya juga menggunakan garis miring gitu ya, atau huruf miring gitu. Kalau misalnya teman-teman ngeh gitu ya, kalau misalnya ada kertas ujian gitu ya, itu biasanya ada miringannya gitu kayak open book gitu. Itu tuh biasanya open booknya itu dimiringin gitu. Buatlah kalimat dengan menggunakan ungkapan lepas tangan. Nah, lepas tangan ini merupakan penegasan huruf gitu. Nah, penulisan kata adalah kemudian ada penulisan kata. Penulisan kata adalah aturan penggabungan kata dan penggunaan imbuhan dalam bahasa Indonesia. Nah, ini ada beberapa contohnya ya, teman-teman, penggunaan kata imbuhan itu. Penggabungan kata, penggunaan imbuhan maksudnya. Kemudian menggunakan spasi, guru besar, kartu nama, ruang kelas. Tanpa spasi atau menggunakan tanda hubung, apa sih itu teh? Dalam kurung strip gitu ya. Itu menunjukkan kalimat ke bawahnya gitu. Anak-anak, putra putri gitu. Nah, ini menyambungkan kalimat sebelumnya atau ada double kalimat, tapi sama saja sebetulnya, cuman ada penulisan kata atau penggunaan imbuhan sehingga anak-anak menjadi anak-anak gitu. Anak strip anak gitu. Jadi anak-anak, putra putri gitu. Putra strip putri jadi putra putri gitu. Kemudian apalagi ya, banyak lah kata kalimat-kalimat contohnya gitu ya. Nah, kemudian penggunaan imbuhan prefix di awal kata. Nah, ini prefix di awal kata itu seperti baca. Nah, sambungannya itu pasti membaca. Ada sufiks di akhir kata, cerita, ceritaku gitu. Nah, kalau bedanya nih, prefix itu di awal kata ya teman-teman. Jadi kayak baca, membaca. Sufiks itu adanya di akhir kalimat atau di akhir kata, cerita, ceritaku gitu. Konfiks itu di awal dan akhir kata. Ini merupakan penggabungan dari prefix dan sufiks. Sakit, kesakitan. Nah, infix ini ada di tengah-tengah kata. Getar, gemetar gitu. Nah, apa sih, bagaimana membedakan prefix gitu. Kalau prefix itu kan tadi ya di awal kata, artinya baca menjadi membaca. Sufiks itu di akhir kalimat atau di akhir kata. Cerita ada tambahan lagi jadi ceritaku gitu. Kemudian ada konfiks di awal dan di akhir kata. Sakit, ada tambahan ke sakit. Nah, di akhir katanya ada tambahan juga kesakitan. Nah, ini merupakan contoh daripada konfiks. Kalau infix itu kan contohnya getar ya tadi tuh. Nah, kenapa di tengah kata? Karena ada kata me, jadi gemetar gitu. Ini merupakan penulisan kata, penggunaan imbuhan dan penggabungan kata menggunakan penggabungan kata gitu.
Nah, kemudian ada tanda baca. Tanda baca adalah simbol atau tanda yang digunakan untuk memisahkan, menghubungkan, atau memberikan keterangan pada kata, frasa, atau kalimat dalam bahasa. Penggunaan tanda baca sangat penting dalam bahasa Indonesia karena dengan tanda baca, kalimat dapat lebih mudah dimengerti. Berikut ini, nah ini berikut contohnya ya, yang ada tabelnya ini. Tanda baca, fungsinya. Kayak misalnya titik, itu berfungsi untuk apa sih? Untuk menandakan akhir kalimat. Koma, fungsi dari tanda baca koma itu untuk memisahkan bagian kalimat atau item dalam daftar. Tanda tanya untuk di akhir kalimat pertanyaan. Tanda seru untuk menunjukkan emosi atau pernyataan yang kuat. Tanda petik untuk menunjukkan kutipan langsung atau menggarisbawahi kata tertentu. Tanda titik dua untuk akhir suatu pernyataan lengkap yang langsung diikuti perincian atau penjelasan. Nah ini contohnya ya. Titik untuk menandakan akhir kalimat nih. Ada kalimat dapat lebih mudah dimengerti titik. Nah ini merupakan kalimat menunjukkan kalimat dapat lebih mudah dimengerti ini menunjukkan akhir kalimat gitu ya teman-teman. Kemudian ada koma gitu. Nah ini untuk memisahkan bagian kalimat. Nah biasanya digunakan seperti kayak ada kata koma, frasa, koma, atau kalimat dalam bahasa gitu. Biasanya banyak penggunaan kata koma itu kayak misalnya Budi membawa kopi, makanan, ciki untuk keperluan makan siang gitu. Kemudian ada tanda tanya. Tanda tanya ini biasanya digunakan di akhir kalimat pertanyaan. Nama kamu siapa? Nah, pasti menggunakan nama kamu siapa ini pasti di akhir kalimatnya menggunakan tanda tanya karena itu merupakan kalimat pertanyaan gitu. Kan kalau misalnya nama kamu siapa tidak menggunakan kalimat pertanyaan ya, atau kamu siapa gitu, ya bingung gitu mau apa ya? Bukan bingung sih, lebih kepada pemaknaannya gitu. Kemudian tanda seru ini menunjukkan pernyataan yang kuat atau emosi gitu. Mengungkapkan kekesalan gitu. Contohnya seperti bereskan rumah itu gitu. Tapi ada penegasan dari kata bereskan rumah itu dengan tanda seru itu gitu. Nah, tanda petik ini menunjukkan kutipan gitu. Kayak misalnya dalam tanda kutip Habibie mengatakan masa lalumu biarlah menjadi masa lalumu, masa laluku biarlah menjadi masa laluku, masa depan itu milik kita berdua gitu. Nah itu biasanya menggunakan tanda kutip karena itu merupakan kutipan yang ada yang atau kutipan langsung gitu. Nah kemudian ada tanda titik dua. Tanda titik dua ini untuk akhir suatu pernyataan yang lengkap yang langsung diikuti perincian atau penjelasan. Nah ini seperti berikut, ini adalah beberapa contoh tanda baca berserta fungsinya titik dua. Karena kenapa? Karena nantinya ada yang ini nih, ada yang disebut dengan apa namanya table gitu gitu, yang karena diikuti perincian atau penjelasan lainnya. Nah teman-teman itu merupakan materi bahasa negara. Semoga dengan teman-teman melihat video materi ini bisa membantu teman-teman menguasai soal-soal dan mengerjakan TWK dalam tes SKD CPNS-nya ya. Nah, sebelum kita akhiri pada video materi ini, alangkah lebih baiknya kita mengenal terkait dengan soal-soal yang ada pada bahasa negara atau contoh soal yang ada di bahasa negara. Ini merupakan contoh soal bahasa negara ya teman-teman. Tim nasional Indonesia memastikan diri lolos ke Piala Asia 2023 usai menghabisi Nepal dengan skor 7-0 di laga pamungkas grup A pada Rabu 15 Juni 2022 dini hari waktu Indonesia Barat. Berkat kemenangan itu, Timnas Indonesia berada di peringkat kedua dengan koleksi 6 poin dan berhak lolos ke putaran final Piala Asia 2023 dengan status 5 runner up terbaik. Berdasarkan jenisnya, paragraf di atas dapat dikategorikan sebagai A. Deskripsi, B. Narasi, C. Persuasi, D. Eksposisi, E. Kronologis. Maka jawaban yang paling tepat adalah D.
paragraf eksposisi, yaitu ada informasi yang dijelaskan secara ringkas, padat, dan jelas, biasanya pada kalimat berita. Oleh karena itu, jika melihat soal tersebut sudah sesuai dengan kategori ringkas, padat, jelas. Nah, pada soal ini, itu merupakan kategori ringkas, padat, jelas ya teman-teman, karena ini menunjukkan kalimat berita gitu, untuk memberitahukan kepada orang lain bahwasanya Timnas Indonesia telah menang dan lolos ke Piala Asia 2023 gitu. Nah, ini ada contoh soal berikutnya ya teman-teman. Kukira negeri kita bukan seperti yang kamu bilang, mesin yang menindas, melainkan sesuatu yang penuh ketidakpastian, di mana hukum berayun-ayun, seperti bandul jam, di satu sisi ada ketidakefektifan atau mungkin keengganan. Terserah kamu mau bilang apa, tapi orang suka menyebutnya kebijaksanaan. Di tengah-tengah ada penegakan hukum, dan di sisi lain ada kelewatan atau overacting. Tak ada perlakuan yang sama bagi orang yang tidak sama, tidak juga bagi orang yang sama di dalam suatu situasi berbeda. Orang-orang yang berkuasa bisa membeli atau memainkannya. Orang-orang seperti kita kadang bisa menawar, kadang menjadi mainan aparat yang terlalu berlaga. Ada juga dalam hidupnya terus-menerus menjadi korban, dan kenapa biasanya orang miskin. Mengingat mereka kerap membuatku ragu apakah Tuhan memang adil kalau dia ada. Nah, tema dari potongan novel di atas adalah A. Lingkungan, B. Pendidikan, C. Percintaan, D. Sosial politik, E. Kesehatan. Nah, ini tuh merupakan novel ya, dan ini merupakan potongan daripada tema dari novel tersebut gitu. Nah, ini eh, masuk pada lingkungan mana gitu novel ini teh gitu. Jawaban yang paling tepat adalah D ya teman-teman, sosial politik. Karena isi novel bertema sosial politik mengangkat isu-isu sosial dan politik terlihat pada potongan novel menceritakan kondisi sosial politik di sebuah negara. Nah ini teh, kalau teman-teman bingung gitu ya, misalnya di mana sih mengangkat sosial politiknya. Nah ini hukum berayun-ayun, ini merupakan suatu kondisi sosial. Di satu sisi ada ketidak ada efektifan atau mungkin keengganan, terserah kamu mau bilang apa, tapi orang sebut suka menyebutnya kebijaksanaan. Ini merupakan suatu politik ya, atau kebijaksanaan dalam sebuah pengambil kebijakan atau apalah gitu. Nah, di tengah ada penegakan, di sisi lain ada kelewatan atau overacting. Nah, ini merupakan kondisi sosial dan politik, sehingga jawaban yang paling tepat untuk menjawab pertanyaan ini adalah D ya, teman-teman, soal sosial politik. Kemudian ada soal berikutnya ya. Penggunaan tanda baca seru yang menyatakan perasaan atau emosi terdapat pada kalimat benar, Bu, saya tidak mengambil uang itu. Aku tidak percaya lagi kepadamu. C. Kerjakan tugasmu dengan baik. D. Wow, indah sekali pemandangan di sini. E. Cepat datanglah kepadaku. Maka jawaban yang paling tepat adalah D. Benar menyatakan perasaan gitu. Nah ini kenapa jawabannya D. Wow, indah sekali pemandangan di sini. Karena itu menyatakan perasaan kayak wah gitu, kayak memang benar gitu. Ini menunjukkan emosi kayak speechless gitu untuk mengatakan bahwasannya alam ini tuh indah sekali gitu. Nah, jawaban lagi, mohon maaf. Soal selanjutnya ya teman-teman. Ana pun akhirnya mendapatkan sebuah artikel di internet yang menginformasikan tentang cara memerahkan bibir secara alami dengan mudah. Bahan alami yang dipakai adalah gula pasir. Tanpa pikir panjang, Ana pun langsung kegirangan dan tidak sabar untuk mencobanya karena menemukan cara memerahkan bibir yang efektif. Pada malam hari, Ana mencobanya. Keesokannya, bukannya menjadi merah alami, bibir Ana malah digigit semut. Nasihat lagi. Nasihat kutipan cerpen di atas adalah A. Jangan menggunakan bahan alami untuk memerahkan bibir. B. Kita harus menyaring informasi yang ada di internet. C. Jangan menggunakan gula untuk bibir. D. Jangan menggunakan gula pasir pada bibir di malam hari. E. Kita harus mempercayai artikel di internet. Nah, maka jawaban yang paling tepat adalah B. Kita harus menyaring informasi yang ada di internet. Nasihat yang coba disampaikan penulis secara implisit adalah untuk kita supaya menyaring informasi yang ada di internet, karena semua yang ada di internet belum tentu benar. Contohnya, Ana yang tanpa pikir panjang langsung mencobanya. Nah, ini merupakan nasihat atau kutipan
yang ada secara menunjukkan bahwasannya tidak semua berita yang ada di internet itu benar gitu. Karena ada kalimat implisit di sini gitu. Nah, ini teman-teman soal selanjutnya. Sebagai mahasiswa kita harus berpikir secara tajam. Kata yang tepat untuk menggantikan kata tajam pada kalimat di atas adalah A. Tumpul, B. Kritis, C. Rumit, D. Cepat, E. Mudah. Maka jawaban yang paling benar adalah B. Kritis. Tesaur kata tajam adalah analitis, intelek, intelijen, intens, kritis, lancang, mulut, lihai, menduri, menyakitkan, menyembilu, menyengat, nyelkit, pedas, perseptif, terancap, saksama, sengit, tanjak, terang akal. Kritis adalah tajam dalam penganalisaan. Nah, ini dalam kata tajam ini ada kata makna yang serupa gitu. Intelek, intelijen, intens, kritis. Dan yang menunjukkan dari soal ini yaitu yang paling benar ya poin B ya, atau opsi B ya teman-teman, yaitu kritis. Nah, terima kasih yang sudah melihat video materi bahasa negara atau bahasa Indonesia. Semoga dengan adanya materi ini bisa membantu teman-teman semua dalam mengerjakan soal-soal tes wawasan kebangsaan. Masa depan lebih cerah. Tak perlu ragu, kami siap membimbing. Materi lengkap, soal-soal pasti keliling. Dari awal sampai akhir kami setia mendampingi. Bersama jadi ASN, masa depan gemilang menanti. Bimbel jadi ASN, kita sukses bersama. Setiap langkah lebih dekat, jadi ASN nyata. Dengan bimbingan terbaik, cita-cita tercapai. Bimbel jadi ASN, masa depan lebih cerah. Tak perlu ragu, kami siap membimbing. Materi lengkap, soal-soal pasti keliling. Dari awal sampai akhir kami setia mendampingi. Bersama jadi ASN, masa depan gemilang menanti.